Raja Arab Saudi bukan hanya melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Bersama rombongan, Raja Arab Saudi akan berlibur ke Pulau Dewata, Bali, mulai 4 Maret hingga 9 Maret mendatang. Pelesiran Raja Salman ini dianggap bisa menjadi stimulus bagi dunia pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Bali. Bagaimana potensi liburan Raja Arab Saudi ini bagi dunia pariwisata Indonesia? Apakah kedatangan Raja Saudi kali ini akan mendorong turis dari Timur Tengah berbondong-bondong datang ke Indonesia? Stimulus pelesiran Raja Saudi kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia ada Bapak I. Gede Pitana, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata. Pak Pitana, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Hera. Sangat asik ya, kita akan menyambut kedatangan Raja Salman 1.500 orang, Pak. Iya. Tapi terkait dengan pariwisata, ini tampaknya malah lebih lama durasi liburannya nih Raja Salman dibandingkan pembicaraan serius ya, kayak gitu. Apakah itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memamerkan dan tanda kutip juga menggoda Raja Salman untuk ayo dong investasi di pariwisata? Gimana Pak Pitana? Bagi kami di pariwisata, kunjungan-kunjungan tokoh seperti Raja Salman maupun selebritis lainnya selalu akan memberikan manfaat promosi yang luar biasa. Kehadiran beliau ke Indonesia, apalagi ke Bali sebagai destinasi pariwisata, akan mempunyai news values yang luar biasa di luar negeri, dan ini akan menjadi simbolik bagi teman-teman kita di Middle East bahwa Indonesia adalah destinasi of choice yang betul-betul memang wajib dikunjungi oleh mereka. Pak Pitana, sejauh ini kita tahu bahwa misalnya Tiongkok yang berkontribusi mendatangkan wisatawan salah satu yang berkontribusi paling besar gitu. Tapi kalau untuk Timur Tengah bagaimana menurut Anda sejauh ini? Dari segi jumlah memang tidak terlalu banyak. Tetapi di berapa ya Pak? Terakhir dari BPS 186.000 per tahun. Tetapi pertumbuhannya bagus. Jadi dibandingkan dengan tahun 2015, pertumbuhan 2016 itu mencapai 16%. Nah, dan yang menarik lagi, mereka mempunyai lama tinggal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lama tinggal rata-rata. Lama tinggal rata-rata turis Indonesia itu sekitar 7,5 hari. Tetapi lama tinggal wisatawan dari Timur Tengah, terutama Arab Saudi, itu 12,5 hari. Oh, jadi lebih lama, 5 hari, lumayan hampir 2 kali lipat loh Pak? Hampir 2 kali lipat. Spending mereka seperti apa Pak? Spendingnya juga hampir 2 kali lipat. Jadi rata-rata berapa gitu Pak? Rata-rata spending per visit daripada wisatawan kita sekitar 1.218 dolar. US dollar. Kalau Tapi untuk Arab Saudi 2.241 US dollar per visit. Jadi hampir 2 kali. Nah, jadi kami melihat bahwa dari segi expenditure, wisatawan dari Timur Tengah itu khususnya dari Arab Saudi memang terkelompok sebagai wisatawan yang berkualitas. Kita lihat dari segi expenditure-nya. Oke, dan kemudian bila kita melihat Arab Saudi itu mungkin punya taste sendiri. Wilayah mana sih yang menjadi destinasi favorit mereka? Di wilayah Indonesia punya banyak banget kita kan Pak. Di mana sih yang menjadi tempat favorit mereka sesungguhnya untuk liburan gitu? Masing-masing pasar mempunyai taste sendiri-sendiri. Nah, untuk Arab Saudi, taste itu adalah daerah-daerah yang hijau, yang ada airnya, yang sejuk. Yang nggak didapatkan sepertinya di negara mereka. Memang selalu begitu Mbak Hera, karena pariwisata itu sesungguhnya adalah sebuah inversi. Orang yang di tempat dingin ingin ke tempat yang panas. Orang yang di panas ingin ke tempat dingin. Kayak kita pengennya ke salju gitu ya Pak, yang nggak pernah ada di Indonesia. Jadi itulah yang disukai oleh teman-teman dari Arab Jadi Saudi. di mana itu? Misalnya di Bali kah? Di wilayah mana? Di Bali, kemudian di Bogor, memang sangat-sangat bagus untuk mereka. Di 2 titik itu menjadi favorit. Tentu saja Jakarta. Oh, Jakarta juga Pak? Kenapa? Tapi nggak terlalu hijau sih Jakarta sebenarnya Pak. Karena selain alam, teman-teman dari Arab Saudi juga sangat suka dengan shopping. Mereka itu akan spend waktu untuk shopping yang luar biasa. Dan Jakarta maupun Bandung adalah paradise for shopper. Oh, jadi itulah mengapa mereka memilih Jakarta juga sebagai salah satu destinasi. Kalau misalnya musimnya gitu Pak, musim kedatangan wisatawan Arab itu kapan sih biasanya Pak? Mereka biasanya datang pada saat musim panas di Arab Saudi. Itu sekitar bulan berapa mungkin sebenarnya? Juni, Juli, Agustus biasanya. 3 bulanan itu? Ya, jadi itu kalau kita lihat gambarnya itu, peaknya itu ada pada bulan Juni, Juli. Ya. Oke, Pak Pitana, kita kedatangan Raja Salman, kita pasti juga dari target sekitar 20 miliar dolar Amerika investasi yang akan masuk. Untuk pariwisata kira-kira ada berapa Pak Pitana? Nah, kita berharap dari pariwisata itu sekitar ada 17 proyek yang akan diharapkan. Dan terutama proyek-proyek di destinasi-destinasi di luar Bali. Kita di sekarang luar Bali, di 17 luar Bali. itu semuanya? Kita sedang mengembangkan sekarang
10 destinasi baru di luar Bali. Nah, kami mendapat bocorannya itu mereka tertarik di Mandalika dan juga tertarik di Pantai Carita. Mandalika, kemudian Lombok dan Pantai Carita, Banten. Oke. Dan itu udah 17, itu baru 2. Di mana lagi mungkin boleh dibocorkan pada kami? Dari masing-masing lokasi itu banyak kegiatan. Gitu. Oh, jadi mereka tidak hanya, jadi bentuk investasi mereka seperti apa, Pitan? Apakah hotel saja atau kemudian mereka akan membuat misalnya arena bermain atau seperti apa? Nah, itu belum detail, tapi yang jelas kami sangat bergembira dengan investasi ini karena apa? Karena begitu seseorang dari luar negeri berinvestasi di negeri kita, maka dia pasti berusaha mendatangkan tamu untuk menggunakan fasilitas yang mereka buat. Investasi yang udah mereka lakukan. Katakanlah mereka buat hotel, pasti mereka ingin mencari tamu untuk memenuhi kamar hotelnya. Oke, dan untuk hal tersebut berapa nilai? Dengan 17 proyek kira-kira dapat kecipratan dari 25 miliar itu dapat berapa sektor pariwisata? Terus terang kami belum punya data untuk itu. Oh, jadi belum ada bocoran ya? Bocoran. Akan seperti apa sih khususnya Pak kalau untuk bangunan khas dari Timur Tengah itu untuk resort-resort? Mungkin kan Anda sudah panjang sekali pengalamannya. Yeah. Biasanya untuk investor asal Timur Tengah itu akan bangun resortnya itu akan seperti apa gitu? Kalau kita selalu mengarahkan agar resort-resort di Indonesia itu menggunakan ciri-ciri khas Indonesia. Katakanlah siapapun membangun properti di Bali harus menggunakan style Bali, model Bali, dan arsitekturnya betul-betul mencerminkan Bali. Mbak Hera lihat misalnya, bahkan bandara pun kita buat yang model Bali. Kalau bandara itu di Kupang, maka kita buat model NTT. Kalau bandara Banyuwangi, kita buat model Banyuwangi. Jadi kita selalu berusaha menggunakan arsitektur lokal. Sehingga itu tercermin uniqueness dan authenticity daripada destinasi kita. Gitu. Pak Pitana, dari 17 proyek tersebut itu masih komitmen investasi atau sudah deal, sudah sign? Komitmen. Masih direncanakan. Oke, direncanakan. Dan ini akan ada kaitannya dengan kedatangan Raja Salman untuk realisasinya? Saya yakin ini merupakan trigger karena begitu kedatangan itu kan bernilai simbolik dan politis tinggi sekali. Dengan demikian kita harapkan bukan 17, kita harapkan akan datang lagi, dan datang lagi lebih dari 17. investasi itu. Pak, bisa diinformasikan pada kami mungkin siapa saja konglomerat Arab Saudi yang akan berinvestasi sektor pariwisata di Indonesia? Kita tahu misalnya Al-Walid. I'm not in position to say so. Susah menggali ya, karena mungkin belum dapat data. Yeah, I'm not in position, ya. Yeah. Oke, tapi saya penasaran apakah Al-Walid bin Talal juga akan berinvestasi karena punya Precision dan juga Fairmont ya Pak ya? Iya, banyak. Yang akan berinvestasi di Indonesia. Terima kasih Pak Igede Pitana, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Hera. Sukses Pak untuk Wonderful Indonesia sesuai baju yang Anda kenakan.